Halo, apa kabar Wong Kito Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 17 Oktober 2023. Sajian utama hari ini antara lain, pengedar uang palsu diringkus Polres Oku Selatan. Polres Oku gelar simulasi kontingensi ancaman pemilu 2024. Daya tarik pantai musiman di Ogan Ilir dibanjiri pengunjung. Pemirsa, inilah seputaran Ayu Sumsel. Selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa. Kedapatan membawa uang palsu dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Seorang pemuda asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan ditangkap anggota Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Tersangka Ismail Yusuf, warga desa Belitang, Oku Timur, ditangkap pihak kepolisian setelah melakukan transaksi ke sejumlah warung kelontong dan penginapan dengan menggunakan uang palsu. Dari pengakuan tersangka, dirinya mendapatkan uang palsu tersebut dari rekannya yang berada di wilayah Nganjuk, Jawa Timur yang saat ini masih menjadi buruan polisi. Menurut Ismail, uang palsu yang dibawanya berjumlah 10 juta rupiah dan berhasil dibelanjakannya sebanyak 1,5 juta rupiah ke sejumlah warung yang ada di wilayah Danau Ranau dengan sisa uang palsu yang masih tersimpan sebanyak 8,5 juta rupiah berbagai macam pecahan. Selain itu, dirinya baru pertama kali melakukan aksi tersebut lantaran tidak mempunyai pekerjaan tetap. Bayar penginapan pakai uang itu, Pak. Di daerah mana penginapan? Daerah Banding Agung. Banding Agung. Bapak membayar dengan uang palsu tersebut. Uang palsu. Pecahan berapa? 100.000, Pak. 100.000. Sebanyak berapa lembar? 2 lembar. Dari 2 lembar itu Bapak dapat kembalian berapa? 50.000. Pengungkapan kasus ini bermula atas laporan salah satu korban, warga Kecamatan Banding Agung yang mendapatkan uang palsu dari tersangka. Dari laporan warga, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dari tangan tersangka, polisi menemukan ratusan ribu uang palsu berbagai pecahan, terdiri dari pecahan uang palsu 100.000 sebanyak 39 lembar, pecahan 20.000 sebanyak 235 lembar, dan uang palsu pecahan 10.000 sebanyak 28 lembar. Untuk uang yang sudah diedarkan sebanyak total 1,5 juta yang sudah disebarkan oleh tersangka. Ini pelaku ini ada jaringan tertentu nggak ada? Untuk jaringan tertentu tidak ada dari pengakuan tersangka. Dia mandiri dari Nganjuk sendiri, kemudian datang ke Oku Selatan mengedarkan uang tersebut. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, si jago merah kembali beraksi di wilayah Muara Enim. Kali ini api menjilat dan menghanguskan rumah warga di pemukiman padat penduduk. Beruntung aksi warga dan petugas sigap memadamkan api sehingga tidak menjalar ke bangunan lainnya. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di wilayah Kecamatan Muara Enim. Api kali menghanguskan rumah yang berada di Gang Anaconda, Kelurahan Pasar 2, Muara Enim. Saat kebakaran terjadi, kondisi rumah sedang tidak ada penghuni, sehingga api sudah membesar dan menghanguskan rumah dan tidak ada barang tersisa yang bisa diselamatkan. Informasi yang berhasil dihimpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 2 siang, tanggal 13 Oktober 2023. Api berasal dari rumah Nofrizal yang kebetulan tidak ada di rumah sehingga api dengan cepat melahap rumah dan perabotan. Untuk penyebab kebakaran sendiri belum bisa diketahui secara pasti dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Saat ini lokasi kebakaran juga sudah dipasang garis polisi. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Oki terus diupayakan sejumlah unsur Forkopimda Sumsel. Tambahan sebanyak 350 personil TNI yang akan ditempatkan di titik hotspot selama 30 hari ke depan. Sinergi bersama Forkopimda diperkuat untuk mempercepat penanganan karhutlah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Salah satunya dengan menambah personil yang akan diterjunkan ke lapangan. Penambahan personil itu ditandai dengan apel pengerahan pasukan yang dipimpin oleh pejabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni bersama Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Yanuar Adil di halaman kantor Bupati Oki.
Penambahan 350 personel perbantuan dari Satuan Batalion Infanteri 2 Sriwijaya mengambil dari Batalion Infanteri Yonif 143 Lampung. Dengan dibekali berbagai peralatan, diantaranya cairan Nusantara 4 bentuk foam dan gel untuk pemadaman di lahan yang terbakar di sejumlah titik api di Oki. Panglima TNI juga mendukung tambahan pesawat untuk melakukan TMC yang diharapkan dalam waktu dekat segera dioperasikan. Pangdam juga berpesan kepada prajurit agar bertugas dengan baik serta memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan. Panglima TNI mendukung tambahan 3 pesawat untuk melaksanakan giat TMC. Mudah-mudahan besok sudah kita bisa operasionalkan, kita berdoa bersama, besok mungkin bisa terwujud di wilayah-wilayah yang banyak hotspot. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni melakukan peninjauan Jakabaring Sport City Palembang. Peninjauan ini dalam upaya kesiapan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah sejumlah event nasional maupun event internasional. Didampingi asisten 1 Pemprov Sumsel, Basyarudin Ahmad, pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni meninjau kompleks olahraga Jakabaring Sport City Palembang. Sejumlah venue yang kerap digunakan sebagai sarana olahraga oleh masyarakat maupun kelompok organisasi kepemudaan dan organisasi olahraga ditinjau kelayakan fasilitasnya. Sejumlah fasilitas olahraga ditinjau antara lain venue aquatic stadium, lapangan sepak bola Jakabaring Sport City, serta venue bowling. Agus Fatoni menyebutkan pengelolaan Jakabaring Sport City Palembang oleh BUMD diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Selain itu, dengan peninjauan dapat melihat kebutuhan fasilitas-fasilitas yang ke depan harus dibenahi. Terlebih, area gedung olahraga Jakabaring Sport City Palembang kerap dijadikan lokasi utama dalam penghelatan pesta-pesta olahraga nasional maupun olahraga internasional. Ya, hari ini kami meninjau seluruh lokasi dan juga meninjau venue-venue untuk memastikan bagaimana kondisinya, sehingga kita juga tahu manakala nanti akan melakukan perbaikan. Dan saya juga datang ke sini karena ini adalah juga dikelola oleh BUMD, maka juga untuk bisa memastikan BUMD itu untung atau tidak. Luas wilayah area Jakabaring Sport City tidak dapat dijangkau dalam waktu singkat. Asisten 1 Pemprov Sumsel Basyarudin juga menjelaskan sejumlah letak lokasi venue yang ada di wilayah kompleks olahraga tersebut kepada pejabat Gubernur Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Menjalin rasa solidaritas dan kekeluargaan, RPA dan pengurus DPD Kartini Perindo dan masyarakat bersama-sama melaksanakan senam sehat ceria. Tidak hanya senam, RPA Perindo juga mensosialisasikan keanggotaan partai berasuransi dan pengembangan UMKM bagi masyarakat. Gelaran senam sehat yang dilaksanakan oleh DPD Kartini Perindo Kota Palembang bersinergi dengan Bacalek Provinsi Sumsel sekaligus Ketua Relawan Perempuan dan Anak di lapangan Kalidoni Palembang. Senam sehat yang berlangsung mengajak seluruh peserta menggerakkan tubuh secara teratur diiringi musik ceria untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, terutama bagi kaum ibu rumah tangga yang memang sangat antusias mengikuti senam. RPA dan pengurus Kartini Perindo Kota Palembang akan terus berusaha menggelar senam untuk menjalin silaturahmi dan menjaga keharmonisan bersama masyarakat. Tidak hanya senam, RPA juga mensosialisasikan kinerja RPA untuk memberikan bantuan hukum bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga yang rata-rata ibu rumah tangga maupun anak yang rentan menjadi korban. Mendapatkan asuransi gratis bagi pemilik kartu anggota Partai Perindo. Mengenalkan Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada Kertas Suara Pemilu 2024 sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil. Gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera dengan bantuan kepada pelaku UMKM dan usaha kecil lainnya. Pengen sekali senam ini diadakan rutin, seminggu sekali. Itu kemauan dari ibu-ibu di sini, itu di Kecamatan Kalidoni. Selain senam itu UMKM dan kartu KT asuransi. Nah, di situ kita juga mensosialisasikan dan benar-benar ibu-ibu juga senang antusias sekali dengan adanya KT asuransi dan UMKM. Ini Pak, kami bersinergi dengan salah satu caleg DPRD Provinsi Sumsel, Bapak Arif Widiharto. Kami mengadakan senam pagi dan memang senam pagi ini sudah rutin kami lakukan untuk DPD Kartini. Mungkin next akan kami lakukan kegiatan-kegiatan lain Pak, seperti kelas make up, kemudian kelas masak dan lain-lain. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.
Pesona Pantai Supi pikat ratusan pengunjung. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ratusan massa bentrok dengan pihak keamanan. Massa meminta KPU Oku untuk membatalkan hasil pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pasalnya massa menduga ada kecurangan. Massa meminta Ketua KPU Oku untuk bertanggung jawab. Bentrok massa tak terhindarkan pasca diumumkan hasil pilkada di Ogan Komering Ulu. Polisi yang menghalau dilempari pengunjuk rasa. Untuk menghalau massa yang semakin beringas, polisi melakukan tindakan pembubaran dengan semprotan air ke arah massa. Itulah sedikit simulasi yang digelar Polres Ogan Komering Ulu dalam rangka kesiapan menghadapi situasi kontingensi pada pemilu tahun 2024 mendatang. Dalam simulasi itu juga turut dihadiri dan disaksikan Forkopimda Oku, KPU dan Bawaslu serta parpol peserta pemilu. Kapolres Oku AKBP Arif Harsono menyatakan kegiatan ini dibuat senyata mungkin agar para personel bisa introspeksi diri apabila terdapat kekurangan dalam pengamanan. Dirinya juga terus menganalisa dan mengevaluasi jika terdapat kekurangan dalam pengamanan pemilu. Kami harap dengan latihan ini anggota kami lebih siap lagi. Makanya untuk desain latihan tadi kita buat real mungkin, sehingga nanti anggota kami pun dapat introspeksi diri untuk lebih siap lagi, dan kita juga sebagai pimpinan juga akan menganalisa evaluasi dalam pelaksanaan pelatihan ini apa yang kurang untuk kita benahi.
Diharapkan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Oku dapat berjalan dengan aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan pemilu dengan lancar. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iJus melaporkan. Pemirsa, Supriyadi 63 tahun warga Tangerang Selatan rela mengayuh sepeda selama berbulan-bulan dari Tangerang Selatan menuju ke Tanah Suci Mekah. 11 hari sudah sang kakek menempuh perjalanan dari kota asalnya hingga sampai ke daerah Baju Asin, Sumatera Selatan. Meski sendirian mengayuh sepeda dengan santai namun tetap semangat, tetap tersenyum sembari menikmati suasana. Walau tubuhnya lelah namun semangat. Pada bagian depan sepeda terpasang bendera dua negara yaitu Indonesia dan Arab Saudi, Tangsel Indonesia to Mekah. Begitu tulisan pada bagian depan dan belakang sepeda tua yang dikendarainya. Keberangkatan Supriyadi ke Tanah Suci menggunakan sepeda berawal dari obrolan kosong bersama teman-temannya. Tak disangka obrolan itu menjadi motivasi Supriyadi. Berbekal sepeda dan semangat, akhirnya Supriyadi berangkat sendirian menggoes sepedanya. Mengharap ridho dari Tuhan, ia terus menggoes. Sementara ini belum mendapatkan kendala di perjalanan. Ia akan beristirahat ketika memasuki waktu sholat dan sekaligus menginap di masjid. Supriyadi akan terus menggoes menuju Jambi, kemudian Batam untuk menyeberang ke Singapura dan melanjutkan menuju ke Tanah Suci Mekah. Tujuannya mau ke Jambi ya. Iya. Jambi terus ke mana? Ke Kuala Tungkal, nyebrang ke ini Batam. Batam terus ke Singapura, Singapura Malaysia, Thailand, insya Allah kalau sehat, kalau Allah mengizinkan ke Tanah Suci. Dari Banyu Asin, Ahmad Syaiful, iJus melaporkan. Pemirsa, masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dan sekitarnya saat ini demam pantai yang lagi booming dan viral. Pantai Supi yang ada di Kecamatan Sungai Pinang. Pesona Pantai Supi ini pun cukup menyedot perhatian. Berikut informasinya untuk Anda. Ingin berwisata bareng keluarga dan orang-orang terkasih tetapi tidak memiliki cukup uang? Jangan khawatir, meski isi dompet Anda tipis bahkan tidak ada sama sekali, namun tetap bisa bersantai. Pantai Supi yang ada di Desa Sungai Pinang 1, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir menjadi pilihan. Di tempat ini Anda tidak perlu merogoh kocek lebih banyak karena untuk masuk ke tempat wisata ini sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Hanya saja bagi yang menggunakan kendaraan, cukup membayar biaya parkir kendaraan agar aman selama menikmati indahnya Pantai Supi. Pantai Supi diketahui merupakan pantai musiman yang timbul setiap tahun saat musim kemarau dari sungai yang ada di desa tersebut. Hampir setiap hari ramai dikunjungi masyarakat, terutama di akhir pekan. Tidak hanya dari dalam daerah, tapi juga datang dari luar daerah. Pantai Supi ini timbul memang tiap tahun dari zaman dulu. Memang ada pantai, tapi memang dulu belum ada yang namanya zaman medsos-medsos, jadi kurang terkenal kan. Jadi sekarang alhamdulillah dari tahun-tahun sempat 2 tahun hilang Pantai Supi oleh karena penyedotan pasir kemarin. Sekarang penyedotan pasir diberhentikan, alhamdulillah tahun ini Pantai Supi keluar lagi, timbul lagi. Kedepan pemerintah diminta untuk membantu mengembangkan wisata Pantai Supi serta menata lebih rapi lagi agar keindahannya semakin tampak. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iJus melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.